Hola bestinya kata Ani. Besti, bukan Nikita Mirzani kalau nggak jadi sorotan. Meskipun sekarang masih di dalam tahanan. Kalau sebelumnya Niki yang kala itu masih jadi tahanan Polda sempat ramai dengan 300 box pizza untuk dibagikan dalam tahanan. Kini Niki yang sudah dipindah ke rutan Pondok Bambu membawa makanan cepat saji dengan jumlah yang lumayan besti, 530 box. Hal tersebut terlihat dari unggahan akun TikToknya, di mana kedua anak Niki, Icat dan juga Teati terlihat membawa satu mobil berisi 530 box makanan cepat saji untuk dibagikan di dalam rutan. Guys, kita beli KFC, ada titipan dari madam nih. 530 box. Dia buat ke rutan 530 box. Gak bisa bang sini. Selamat berkah ya guys, semoga bermanfaat buat yang ada di dalam. Semoga teman-teman di sana juga senang, bahagia, menikmati ayam cepat saji ini. Sensor semuanya, oh repot ya. Jadi semoga bermanfaat di sana. Semoga juga urusan Ani segera dibereskan, diselesaikan secepat mungkin. Amin. Apalagi ada pesan-pesan lagi ibu-ibu? Udah capek ya ngangkut ayam. Aku aja lah. 530 box guys. Yuk guys. Hari ini kita mau ke Ani, kita sudah sampai ini. Kita mau bagi-bagiin KFC. Ya, berapa biji? 530 porsi makanan beserta minuman kita sudah sampai. Kita tinggal nunggu gerbangnya dibuka dan makanannya dimasukin ke dalam. Hooray! Ke dapur. Ke dapur dimasak lagi dong. Masak ke dapur dimasak lagi dong nih. Ada-ada aja nih rencananya di bos kecil. Kamu Nanti berenang yuk. berenang? Di rumah. Om kayaknya cuy deh. Itu aja. Om kayaknya nggak bawa baju deh. Om itu harus pulang loh sih. Oke, Nah, nanti ajak Tante Kay juga bisa berenang. Nanti kan baru buka. Nah guys, ya sekarang kita udah sampai di rutan Pondok Bambu. bambunya tapi Yang tadi bambu. pesen buat di sini. Nah kan, anyway, kalau soal berbagi rezeki, baik berupa makanan atau uang, emang bukan hal baru buat Nikita. Sebelumnya, Niki sempat dikenal cukup sering berbagi, tapi yang namanya pro dan kontra pasti ada aja besti. Apalagi Niki yang kini sedang menghadapi kasus hukum. Karena diduga melakukan tindakan pidana pemerasan, pengancaman, dan TPPU ini ramai diwarnai komentar dalam unggahan video TikToknya tersebut dan cukup beragam. Mulai dari doa, mengcompare dengan RG, hingga minta Niki hemat uang karena katanya 20 tahun gak sebentar. Nah, Besti, kalau sebelumnya Nikita terlihat mau dijenguk oleh kedua jagoannya yaitu Aska dan Arkana lantaran harus terpisah dulu karena Niki masih tersandung kasus hukum. Hal tersebut emang cukup berbanding terbalik dengan Reza Gladys yang merupakan pelapor atas kasus hukum yang kini harus dihadapi Nikita Mirzani. Dalam unggahan story-nya, Reza Gladys terlihat mengunggah kebersamaannya dengan anak-anaknya dalam beberapa kesempatan, mulai dari bernyanyi bersama di mobil yang mewah, serta kebersamaan dengan sang anak di rumah yang begitu megah dan menyaksikan perform sang anak di sebuah event Besti. 1, 2, 3. Wow.
sama Mami. Yaps, Besti, bukan Nikita kalau nggak ada gebrakan. Secara meski tengah dibalik jeruji besi, nyatanya Nikita nggak benar-benar terbungkam. Melalui story IG-nya, Niki terlihat mengunggah ulang fotonya bersama Dr. Oki yang diduga juga ingin ditersangkakan oleh Reza Gladys. Namun belum terjadi juga. Bahkan Loli putri sulung Nikita pun terlihat tengah video call dengan Dr. Oki. Dan yang gak kalah cukup bikin geger, Nikita dalam story TikToknya juga terlihat mengunggah ulang sebuah gambar berita mobil expander dan keterangan tentang mobil tersebut. Dan diduga kini mobil tersebut sudah disita menjadi barang bukti. Yang kemudian dalam video tersebut diberi caption, begitu takutnya para musuh Nikita kalau bebas, sampai mobil tak berdosa dijadikan alat bukti. Apa ya maksudnya, Besti? Dan setelah ditelusuri, pengunggah video yang diunggah ulang Nikita Mirzani di TikTok story-nya itu adalah akun @pencari-keadilan079, di mana dalam akun tersebut terlihat cukup diramaikan komentar warganet yang pro dan kontra. Lantaran dalam salah satu komentar dari video tersebut ada yang menuliskan kalau mobil itu adalah mobil sepupunya dan mengaku ditelepon tim Nikita untuk diantar ke bandara. Lalu sepupunya tersebut dipanggil yang berwajib dan mobil tersebut disita. Dan di komentar lainnya menyebut kalau pihak kepolisian gak mungkin asal menyita kalau gak berhubungan dengan peristiwa pidana. Yap, Besti, kasus hukum yang kini tengah dihadapi Nikita atas laporan dari Reza Gladys memang masih menunggu sidang dan kini harus berada di rutan Pondok Bambu sebagai titipan kejaksaan. Tapi meski begitu, berbagai suara di sosial media perihal kasus Nikita yang sudah P21 dengan gebrakannya terus ramai jadi topik hangat, mulai dari praktisi hukum, selebgram, dan terutama warganet, Besti. Seperti apa aja sih kira-kira? Yuk simak nih, Besti. Saya tidak berpihak pada siapa-siapa. Reza Gladys harus periksa. Kenapa kamu kasih uang? Apa dasarnya? Ini banget harus ngomong. Gak usah pakai uang prestasi itu salah. Ngapain gitu? Ini kan sedang berjalan kasusnya. Nanti kalau dibilang uang prestasi, nanti ditanya nanti kesepakatan apa yang kalian lakukan. Uang prestasi itu kan kesepakatan yang tidak terjadi, tidak selesai sesuai dengan kesepakatan. Adanya miss, makanya uang prestasi. Nah, uang prestasi apa ini? Uang ini nanti diteliti ternyata hasil perbuatan tidak pidana. Kena menyerahkan itu apa yang dilakukan endorse kah atau apakah? Buktikan dong. Loh, kenapa sampai dikatakan di sini pemerasan? Nah, siapa yang diperas? Apa sebabnya dia diperas? Berarti ada sesuatu yang ditutupi supaya jangan publis, supaya jangan di-speak. Makanya berpindahlah uang itu, ini diperiksa.
Jangan-jangan ini ya, kalau tadinya ya saya menurut informasi yang saya katakan ini berasal dari skincare. Skincare, kenapa kamu kasih gara-gara skincare? Berarti ada masalah. Kesepakatan secara lisan susah dibuktikan dan mudah dibantah. Jadi maksudmu gugatannya Nikita lemah, susah dibuktikan? Tidak begitu bro. Kesepakatan itu tetap bisa dikatakan kesepakatan baik lisan maupun tulisan. Makanya baca aturannya. Jadi tergantung bagaimana dibuktikan. Kenapa bilang susah dibuktikan? Lah sementara ada bukti chat, kan bisa majelis hakim menilai bahwasanya itu terjalin kesepakatan, terjadi perjanjian. Jadi jangan bilang dulu susah untuk dibuktikan, karena pasti ada juga buktinya dari Pak Fahmi, ada juga buktinya dari Nikita Mirzani. Jangan selalu berpikir satu arah. Terus nanti kau bakalan lihat di sidang itu apa yang akan terjadi. Tapi persoalan bisa dibuktikan atau tidak bisa dibuktikan, you bukan hakim. Semua orang bebas mengajukan gugatan. Nanti kita lihat, karena mereka juga ada bukti kayak gitu loh. Buat elu cewek yang ributin soal endorsement mesti pakai KTP lah, pakai materai lah, NPWP lah, bla 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 bla. Dengerin nih ya Gigi Kawat. By the way, gue jadi ingat waktu gue masih tinggal di Bali. Jadi gue punya teman kerjanya nyewain sepeda motor. Kadang dia minta KTP untuk ditinggal dan disimpan dari penyewanya. Kadang juga enggak. Jadi gue tanya kan, kok bisa beda sih bro? Jawaban dia apa guys? Dia jawab, kalau dia nggak kenal orangnya ya dia minta KTP. Tapi kalau udah kenal, tahu rumah, tahu tempat kerja, yang nggak perlu minta KTP. Betul. Jadi yang membedakan apa guys? Ya kepercayaan atau trust. Mungkin yang disuruh tinggal KTP, tanda tangan, NPWP segala macam itu belum dipercaya kali ya. Bercanda guys, jangan baper. Intinya gini guys, kontrak tertulis itu memang lebih kuat, lebih rapi, lebih aman, dan lebih mudah dibuktikan Setuju. kalau terjadi sengketa hukum. Setuju. Tapi bukan berarti kalau perjanjian tidak dibuat secara tertulis itu jadi tidak sah. Bahkan beli ayam di pasar pun, bayar parkir, sedekah 1.000 perak, semuanya itu masuk ke hukum perjanjian lisan dan Setuju. itu sah secara hukum. Jadi sebelum komentar gak masuk akal, pastikan dulu kamu paham ya, masuk akal versi kamu itu belum tentu gak sah menurut hukum. Thank you banget loh ini netizen es cendol. Ya, dengerin tuh kamu ngomong mulu, komen mulu. Ya, ngerti kan maksud gue? Jadi ini kita bukan ngomong masalah menurut NM, tapi masuk ke ranah hukum, bahwa yang namanya lisan pun itu termasuk perjanjian. Nah, Besti, melihat sidang yang belum digelar dan Niki yang sudah berada di rutan, tapi suara pendukungnya begitu ramai, apakah hal tersebut akan membuat kubu Reza Gladys harus bekerja lebih ekstra? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kata Ani dong.